Haleluya, kita melanjutkan pembahasan tentang nyanyian Deborah yang dinyanyikan bersama Barak. Oke? Hakim-Hakim 5 ayat 2 sampai 31a. Tapi jangan lupa, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Ya, nyanyian pujian Deborah ini hadir sejak abad yang ke-12 sebelum Masehi. Dan belum pernah dialih bahasakan atau diterjemahkan dalam bahasa modern. Jadi masih bahasa yang asli, belum dimodernisasikan. Dengan demikian nyanyian ini merupakan bagian perjanjian lama yang paling tua. Itu dia, bahasa nyanyian Deborah. Baik, kita lanjutkan. Nyanyian ini tersebut dikarang atau ditulis, digubah keesokan harinya setelah kemenangan atas Sisera yang sudah menawan bangsa Israel selama 20 tahun. 20 tahun, segitu lama saudara. Itu bisa dibaca dalam Hakim-Hakim 4. Dia punya 900 kereta besi, itu yang sangat ditakutkan. Dan orang Israel sangat kalah dan terus kalah. Muncul seorang perempuan. Karena mundur lagi ke belakang, sebelum orang Israel ini melakukan apa yang jahat mata Tuhan di Hakim-Hakim 4, sebelumnya juga mereka sudah hidup tenang dan aman. Yang diperintahkan oleh hakim-hakim Ehud dan Samgar selama 80 tahun kan? Ya teman, itu tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-30. 80 tahun saudara. Tetapi begitu hakim-hakim ini nggak ada lagi, pemimpin mereka tuh yang umurnya yang sudah jadi contoh itu nggak ada, mereka lakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Ini terulang di Hakim-Hakim 4 ini. Nah, kekalahan itu terjadi karena Tuhan tidak berpihak pada mereka, karena mereka lakukan kejahatan itu. Oke, sekarang kita melihat bagaimana Deborah menulis nyanyian ini, karena ini sebenarnya nyanyian kemenangan. Yang pertama, pembimbing untuk pujian bagi kebesaran Tuhan, ayat 2 dan 3. Dari Hakim-Hakim yang ke-5, ya. Ayat 2 dan 3. Yang kedua, dalam pujian pun namanya Yahweh atau Allahnya diserukan, ayat 4 dan ayat 5. Yang ketiga, situasi yang sunyi sepi pada zaman penindasan, ayat 6 sampai ayat ke-8. Yang keempat, panggilan atau seruan kepada suku-suku supaya berkumpul, ayat 9 sampai ayat ke-18. Jadi nyanyian ini ditulis, dirangkaikan di dalam satu pelajaran yang luar biasa. Yang kelima, pertempuran di Kison, ayat 19 sampai 23. Dan yang keenam, kematian Sisera, ayat 24 sampai 27. Yang ketujuh, ibu Sisera menanti-nantikan anaknya kembali, ayat 28 sampai 30. Dan ke-8, kata penutup dari 31a. Melalui nyanyian Deborah ini, kita lebih dapat dimengerti secara gamblang daripada cerita yang dikisahkan dalam pasal yang keempat. Di dalam nyanyian ini diceritakan, dibeberkan dengan terperinci bagaimana perjalanan Deborah. Dia mengalahkan Sisera yang begitu tangguh, bukan dengan kekuatannya, bukan sebagai panglima perang atau hakim, tetapi dia sebagai orang yang beriman kepada Allahnya Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi berjalanlah kita dengan Tuhan, bukan hanya dengan Deborah, dengan kita juga zaman perjanjian baru ini. Tetap berjalan dengan Tuhan. Dalam menghadapi Sisera, dalam menghadapi perang dengan pasukan-pasukan apapun juga yang sedang dihadapi COVID-19 dengan berbagai macam varian, ada berbagai macam kejahatan yang terjadi. Tapi tetap berjalan dengan Tuhan. Haleluya, amin. Bila kau tak besertaku, ku tak mau
kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar Tuhan selalu jalan depan kami dan menjadi penutup barisan kami. Amin.